Menko Polhukam Wiranto meminta masyarakat untuk sabar menunggu hasil proses hukum kasus penistaan agama yang saat ini tengah berjalan. Pernyataan Wiranto menanggapi isu akan adanya aksi damai lanjutan pasca aksi 4 November. Hari Jumat di Jakarta, Menko Polhukam Wiranto mempersilahkan semua pihak melakukan unjuk rasa. Tapi, dengan mengikuti aturan yang berlaku, antara lain harus ada izin dan jelas apa tujuannya. Pernyataan Wiranto ini menanggapi isu akan adanya aksi lanjutan pasca aksi 4 November lalu. Sehingga tatkala demonstrasi menuntut adanya satu proses hukum yang adil, yang tegas, transparan, dan tidak diintervensi oleh kekuasaan, sudah dilakukan. Ya. Maka sebenarnya tidak ada alasan lagi untuk melanjutkan demonstrasi. Tinggal kita nunggu saja bagaimana hasil proses hukum dari mulai penyelidikan sampai nanti penuntutan, dan tinggal kita tunggu aja. Maka kalau kemudian ada ide untuk demonstrasi, yang didemo apanya lagi itu. Dan kepolisian yang menangani masa demonstrasi sudah diinstruksikan agar tegas, ya. Demonstrasi itu kan punya izin, ya. Temanya apa, tujuannya apa, tempatnya di mana, waktunya kapan. Demonstrasi tidak boleh mengganggu ketertiban umum. Demonstrasi tidak boleh mengganggu kebebasan orang lain. Wiranto menilai aksi lanjutan yang masih mempersoalkan penistaan agama tidak pada tempatnya atau tidak tepat. Karena saat ini proses hukum telah berjalan sesuai dengan apa yang dituntut para peserta aksi damai 4 November lalu. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Gerakan Nasional Pengawal Fatwa atau GNPF MUI akan menggelar aksi damai pada 2 Desember 2016. Aksi damai digelar atas protes tidak ditahannya Ahok ketika ia sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI akan menggelar aksi damai bela Islam ketiga yang rencananya digelar pada Jumat 2 Desember 2016 mendatang. Aksi damai ini diklaim berangkat dari keresahan umat Islam terhadap status tersangka dugaan penistaan agama oleh Basuki Cahayapurnama yang tidak ditindaklanjuti dengan penahanannya oleh aparat. Penahanan ini dinilai mendesak dilakukan karena Ahok berpotensi menghilangkan barang bukti dan berpotensi mengulangi perbuatannya menistakan ulama dan agama Islam. Hanya ingin menegaskan kesepakatan seluruh komponen yang ada di Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI, karena Ahok tidak ditahan sampai saat ini, maka GNPF MUI memutuskan dengan aklamasi kesepakatan seluruh elemen untuk menggelar aksi bela Islam 3 pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2016. Dan karena saat itu kita akan melaksanakan sholat Jumat di sepanjang Sudirman Tamrin. Aksi damai ketiga ini akan dipusatkan di Bundaran Hotel Indonesia dan akan diikuti oleh seluruh ormas Islam se-Indonesia. Dari Jakarta, Riki Satria, Rocky Boy, TV One mengabarkan. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian meminta agar masyarakat berhati-hati ketika mengikuti aksi demonstrasi. Jikapun tetap mengikuti aksi demonstrasi, maka sebaiknya peserta demo tidak berbuat anarkis. Kita minta masyarakat juga tolong lebih cerdas untuk melihat fenomena demonstrasi. Demonstrasi adalah hak warga negara, tapi tolong kalau sudah terlalu banyak jumlahnya, itu akan lebih sulit dikontrol, termasuk oleh pimpinan pendemo sendiri atau yang memobilisasi untuk melakukan demo. Itu sulit dikontrol, timbul psikologi massa yang bisa mudah sekali dipicu, apalagi kalau ada pihak-pihak ketiga yang mengambil kesempatan untuk itu. Untuk itu sebaiknya kalau akan melakukan demo, tolong demonya dibatasi sehingga tidak mudah untuk dikontrol oleh pimpinan mobilisasi, pimpinan demo. Alhamdulillah kalau seandainya kalau memang percaya masyarakat kepada langkah-langkah yang diambil oleh kami kepolisian yang sudah kami janjikan tadi,
dan pertaruhannya adalah saya selaku Kapolri, ya. Alhamdulillah kalau percaya, maka tidak perlu untuk ada demo. Ikuti saja. Nah, kalau sampai nanti memang ada isu-isu melakukan demo alasan tidak percaya kepada kepolisian lain-lain, ya saya pikir rekan-rekan masyarakat bisa cerdas, jangan terbawa dan jangan sampai melakukan aksi anarkis. Kasihan rakyat Indonesia, kasihan masyarakat Jakarta, kasihan masyarakat ya. Ya, ketika kita membahas mengenai status tersangka Ahok, Kejaksaan Agung ini sudah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari penyidik Polri atas kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Basuki Cahayapurnama. Kejaksaan Agung pun mengaku akan secepatnya meneliti berkas perkara dan melimpahkan kepada pengadilan. Kita sudah menerima SPDP-nya. Ya, SPDP sudah kita terima. Nah, kita harapkan nanti di sini pun jangan berlama-lama lah. Asumsinya tadi, ya, penyidikannya sudah akan sempurna karena semua sudah dilakukan oleh penyidik, kan? Jadi kan tentunya kita berharap akan meringankan tugas kita dalam penelitian berkas perkaranya nanti untuk segera bisa kita limpahkan ke pengadilan. Yang hakim memutus seperti apa. Ya. Pak, dan waktunya kapan Pak untuk dilimpahkan ke pengadilan Pak? Ya, targetnya Pak. Berkas saya dulu nanti kita terima. Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan mengaku tidak akan mengintervensi berjalannya proses hukum Basuki Cahayapurnama dalam kasus dugaan penistaan agama. Sementara sejumlah ulama mengapresiasi Polri atas penetapan status tersangka Ahok. Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan mengaku tidak akan mengintervensi berjalannya proses hukum terhadap Basuki Cahayapurnama dalam kasus dugaan penistaan agama. Presiden juga meminta agar seluruh masyarakat menyerahkan kasus ini kepada kepolisian agar semua pihak dapat menghormati proses hukum yang tengah berlangsung. Penetapan Ahok sebagai tersangka pun menurut Jokowi murni atas wewenang kepolisian tanpa tekanan dari pihak manapun. Kita semuanya harus menghormati proses hukum yang sekarang ini sedang dijalankan oleh Polri. Jangan ada yang menekan-nekan, jangan ada yang mencoba untuk mengintervensi. Biarkan Polri bekerja sesuai dengan aturan hukum yang ada. Ya, kita harus menghormati apa yang telah dilakukan oleh Polri. Itu aja. Ya. Selain ditetapkan sebagai tersangka, Ahok juga dicegah berpergian ke luar negeri. Namun Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lauli menyatakan hingga kini pihaknya belum menerima surat pencegahan ke luar negeri yang dilayangkan Polri terhadap Basuki Cahayapurnama. Pencegahan siapa? Ahok. Mbak ada. Mana ada? Belum sampai. Nanti aku cek dulu. Kepolisian mengirim surat? Iya, nanti aku cek dulu. Kalau udah sampai baru, ya. Tanya Dirjen aja, ya. Meski Basuki Cahayapurnama telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penistaan agama, namun sejumlah partai pendukung tetap sepakat mendukung Ahok pada Pilkada 2017. DPP PDIP bahkan juga menggelar rapat konsolidasi yang salah satunya membahas terkait dukungan PDIP untuk Ahok. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan penetapan status tersangka untuk Ahok adalah bagian dari penegakan hukum. PDIP juga menyatakan menghormati proses penegakan hukum itu. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Hukum yang berintikan keadilan, azas praduga tak bersalah, dan prinsip bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Oleh sebab itu, salah satu hal sebagai contoh terkait dengan penetapan status tersangka terhadap Bapak Basuki Cahayapurnama atau yang terkenal dengan panggilan Pak Ahok, PDI Perjuangan menjadikan peristiwa tersebut untuk menghormati proses pelaksanaan secara hukum. Hal serupa juga disepakati Partai Golkar dan Partai Nasdem. Kedua partai ini tetap sepakat mendukung Basuki Cahayapurnama dalam Pilkada 2017 meskipun berstatus tersangka dalam kasus penistaan agama.
Penetapan status tersangka terhadap Basuki Cahayapurnama oleh Polri juga diapresiasi kalangan ulama. Selain meminta masyarakat untuk tetap mengawal kasus ini, masyarakat juga diharapkan tetap tenang agar terciptanya suasana aman dan kondusif. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengapresiasi sikap Polri usai penetapan status tersangka terhadap Basuki Cahayapurnama. PBNU pun siap ikut mengawal proses hukum yang tengah berjalan dan meminta masyarakat untuk tetap tenang dan menjadikan hukum sebagai instrumen penyelesaian kasus ini. Mengapresiasi langkah-langkah yang telah diambil kepolisian dalam kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama. Mari kita hormati proses hukum yang sedang berlangsung. Seraya secara konstruktif, kita terus mengawasi dan mengawal agar proses hukum ini berjalan secara adil, transparan, sesuai dengan koridor hukum dan perundangan yang berlaku. Ungkapan apresiasi kepada Polri juga disampaikan ulama Abdullah Jim Nastiar atau A'agim. A'agim mengapresiasi kepolisian atas penetapan tersangka pada Ahok. Bahwa kita apresiasi langkah dari kepolisian dan kita hormati proses dan kita kawal sama-sama supaya seadil-adilnya, karena kasusnya kan bukan cuma sekarang, masyarakat juga menilai apa yang sudah terjadi sebelumnya, tapi kita hargai sebuah langkah ini ya. Meski begitu, A'agim tetap meminta agar masyarakat bersama-sama mengawal kasus ini agar tidak terhenti pada status tersangka pada Ahok. Tim TV One mengabarkan.